Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tutorial KineMaster kali ini, saya akan membagikan sebuah video bagaimana cara menggabungkan dua video, memotong atau cutting dan cropping, dan juga mengatur speed atau kecepatan daripada sebuah video. Nah, kita buka saja file baru di sini. Kita atur rasio sesuai dengan video kita. Nah, di sini saya memakai 16:9. Nah, ini langsung klik aja berikutnya. Setelah muncul folder yang ada di HP kita, nah, kita buka tempat video kita, yaitu kebetulan saya berada di kamera ini. Di sini ada dua video yang akan saya gabungkan. Nah, video ini tentang tanaman kaktus. Nah, di sini durasinya terlalu panjang. Nah, nanti bagaimana cara memotongnya. Kemudian video berikutnya, di sini kita bisa langsung membuka video keduanya di media ini. Kita buka lagi media, kita buka video yang kedua di kamera, kita klik video yang kedua ini. Nah, inilah video yang kedua. Jadi di sini ada dua video, yang satu tentang cupang dan yang satunya tentang kaktus, dimana saya akan menggabungkannya. Dengan membuka dua video seperti ini, otomatis kalau video ini kita simpan sudah tergabung menjadi satu video tanpa ada efek-efek lain. Nah, di sini kita punya problem. Bagaimana kalau kita mau memotong video-video yang tidak terpakai? Jadi video pembukaan dan sebagainya ada beberapa yang tidak terpakai. Sebagai contoh ini, pembukaannya saya mau langsung dari yang besar, berarti saya mau memotong sebelah kiri. Nah, untuk memotong, kita klik atau aktifkan video yang akan kita potong. Kita pilih gambar gunting ini, tapi ini gambar gunting. Nah, yang dipotong sebelah kiri, berarti kita pilih pangkas ke kiri dari ply head itu kepala, berarti kepala, ply ini berarti memotong ke sana. Nah, kita pilih klik ini, otomatis yang sebelah kiri terpotong. Nah, kalau kita mau memotong sebelah kanan, nah berarti yang sebelah akhir, misalnya akhir adalah penutupannya kurang bagus, saya persempit dulu ini. Dengan mencubit dia otomatis menjadi mempersempit. Kalau dengan membuka cubitan berarti dia meluaskan gambar. Nah, kita aktifkan videonya dengan mengklik, kita aktifkan ini. Nah, kita mau memotong sebelah kanan, nah, karena mungkin jelek, nah, berarti kita aktifkan seperti ini. Misalnya sampai di sini, dari sini, nah, pas ini kita pilih potong lagi ini. Nah, kita pilih potong. Nah, kemudian sekarang yang dipotong adalah sebelah kanannya, berarti dari yang ini kita buang. Nah, otomatis cuma sampai sini. Sekarang problemnya jika yang dipotong adalah tengah. Nah, misalnya ini antara pergantian ini, nah, kita ke misalnya dari batas ini ya, harus dicermati ya, misalnya batas ini kita juga bisa membaca menitnya, yaitu dari menit ke 1,14, berarti 1 menit 14 detik ya. Nah, dari sini, nah, untuk memotong sebelah tengah berarti kita bagi terlebih dahulu dengan cara bagi di plywood ini. Kita bagi terlebih dahulu, otomatis dia sudah menjadi dua media. Nah, baru media yang akan kita potong kita aktifkan. Berarti pada KineMaster ini memotong cuma bisa bagian kirinya atau bagian kanannya. Sedangkan seandainya memotong tengah, jadi terpaksa kita bagi dua dulu, kemudian yang akan kita potong baru kita potong sebelah kirinya, atau sebaliknya, yang sebelah ini kita potong sebelah kanannya.
Nah, mungkin bisa dimengerti tentang itu. Nah, inilah. Seandainya dari sini mau kita potong, nah, baru kita klik gunting, kita potong sebelah kiri. Nah, jadi di sini sudah terpotong. Nah, itulah memotong. Untuk media-media lainnya proses pemotongannya sama, yaitu seperti itu tadi. Dengan mengklik cutting, kita tinggal pilih mau potong sebelah kanan atau mau potong sebelah kiri. Nah, kalau mau memotong sebelah tengah, itu kita bagi dulu, baru kita laksanakan pemotongan kiri maupun kanan. Nah, sangat mungkin pada sebuah video kita akan melakukan sebuah penekanan, karena kita akan membuat sebuah narasi tentang topik yang akan kita bicarakan. Nah, sebagai contoh, misalnya pas pada titik ini kita mungkin mau membahas dari video ini, ya, tentang bunga ini, agar kalau kita biarkan maka dia akan lewat begitu saja, seperti ini, lewat begitu saja. Nah, agar pada titik ini diam sejenak untuk membahas tentang pohon ini, berarti di sini kita butuh pada cut ini kita pilih bagi dan sisipkan bingkai beku. Nah, bingkai beku ini nanti dia akan diam sejenak untuk tampilan ini. Nah, kita coba. Nah, seperti ini. Berarti antara ini ada bingkai beku. Ini bisa kalau di play, berarti dari sini dia bergerak. Bisa kita coba play sekali. Nah, dia diam. Kita bisa membahas ini dengan menambahkan suara. Nah, itulah mengenai pemotongan. Nah, selanjutnya akan kita bahas bagaimana kalau kita mau cropping. Nah, atau kalau tadi cropping, ya, memotong, bagaimana kalau kita mau melakukan zoom. Nah, untuk zoom di sini, ya, misalnya ini untuk contoh pemotongan akan saya ambil video lain lagi. Nah, misalnya ini masih di kamera, saya ambil video ini. Pada video ini pengambilan objek ini terlalu jauh. Nah, kita bisa memotong mengcropnya. Nah, ini akan saya contohkan. Nah, ini untuk mengcrop sebuah video, yang kita gunakan adalah pan and zoom. Inilah pan and zoom. Di sini sebelah kanan ada dua kotak. Nah, inilah start dari pemotongan dan ini akhir dari pemotongan, itu awal dan akhir. Berarti pada saat awal kita mau memotong sampai di mana? Nah, cara memotongnya, area layar ini kita cubit keluar untuk membesarkan dan kita cubit untuk mengecilkan. Berarti kalau kita mau membesarkan, nah berarti semacam ini. Ini biasanya dipakai untuk pengambilan objek yang terlalu jauh. Nah, ini misalnya pemotongannya, namun seandainya cuma atasnya, berarti setar di zoom sebesar ini, nanti finishnya kalau tidak diatur dia akan kembali menjadi lebar seperti ini. Ini bisa saya coba. Nah, kalau dicoba, dia mengecil lagi. Nah, soalnya di sini kita belum menentukan finishnya. Nah, untuk menentukan finishnya atau akhirnya, nah, inilah kotak yang bawah. Ini saya klik kotak yang bawah. Nah, di sini kita tentukan akhir dari video itu di zoom kemana. Sangat mungkin tidak di zoom masalahnya. Jadi di zoom ke yang gambar ini misalnya. Inilah berarti di samping sebelah kanan ini ada dua kotak, berarti startnya dari posisi ini, nah, finishnya dia posisi ini. Berarti kalau diperbesar adalah posisi ini. Nah, kita centang. Nah, kalau kita play dari awal, nah, berarti dia menzoom.
seperti itu. Dia ngezoom sampai ke gambar di sebelahnya. Problem ada motor lewat tadi itu juga bisa dipotong dengan cara pemotongan seperti yang saya lakukan tadi, itu dengan di cut. Nah, inilah ada motor. Nah, ini ada motor, ini ada motor, berarti dari sini ini ada motor lewat. Nah, sampai sini dia dipotong. Berhubung pemotongannya di tengah, berarti kita bagi terlebih dahulu. Ini kita bagi terlebih dahulu, bagi di playhead. Nah, ini centang, berarti di sini sudah tidak ada motor. Nah, tinggal yang sebelah kanan yang ada motornya. Nah, inilah ada motor lewat ini. Nah, berarti dari sini dia motor masuk. Ya, ini di sini kita potong yang sebelah kanan. Nah, berarti ini. Nah, otomatis jadi yang tadinya ada motor, sekarang di play, motornya jadi hilang. Tinggal ada motor, lah ada motor lagi di sini. Nah, itu ada motor lagi lewat, kita potong lagi. Nah, ini berarti pemotongan dari sini. Nah, kita bagi terlebih dahulu karena dia berada di tengah. Kita bagi. Nah, kemudian yang sebelah sini dia ada motor masuk. Ini motor masuk. Nah, motor masuk. Iya, dia hilang. Nah, disitulah kita potong sebelah kanan. Nah, berarti untuk sekarang berarti tidak ada motor lewat karena sudah dipotong. Saya coba play. Sudah tidak ada motor lewat. Nah, berarti kita tadi sudah memotong durasi video dengan cut dan memotong area video dengan crop. Nah, kemudian di sini tadi juga sudah melakukan zoom jika area video itu pengambilannya terlalu jauh. Nah, kemudian di sini ada problem baru. Bagaimana kalau durasinya terlalu panjang karena videonya terlalu lambat? Baik lambat pengulangan seperti ini, pengulangan dia terlalu lambat, begitu juga bicaranya terlalu lambat. Akan saya praktekkan ini, dia terlalu lambat. Bisa menghias halaman rumah dan juga ruang kerja kita. Nah, di sini video juga bisa kita percepat durasinya. Nah, untuk mengatur kecepatan video, mengatur speed, kita aktifkan dulu videonya. Media yang akan kita atur speednya kita aktifkan seperti ini. Di sini muncul kecepatan. Nah, ini kecepatan. Nah, kecepatannya kalau 4 kali lipat, 8 kali lipat jelas terlalu cepat ini. Ini cuma untuk kepentingan khusus saja dipercepat. Tapi kalau untuk hal-hal wajar kita percepat misalnya cuma untuk 1,5 kali lipat saja seperti ini. Nah, kita coba centang. Hasilnya jadi lebih cepat. Nah, jadi lebih cepat. Nah, bisa menghias halaman rumah dan juga ruang kerja kita. Di situ videonya sudah menjadi lebih cepat. Namun kendalanya suara dari pembicara itu jadi berubah, jadi kayak suara anak kecil. Akan saya coba lagi. Kaktus juga bisa disetek. Inilah setek dari kaktus. Kaktus dipotong lalu disambung dengan pohon buah naga. Nah, itu. Nah, agar video ini kita percepat namun tidak merubah suara. Nah, berarti saya undo dulu ini. Nah, saya undo dulu agar lebih jelas perbedaannya. Ini saya potong untuk 5 detik saja. Nah, ini saya potong dulu. Nah, ini akan saya potong untuk 5 detik saja. Nah, saya bagi ini. Saya bagi. Berarti kita fokus pada video ini yang cuma 5 detik. Nah, ini. Di sini terlihat video 5 detik. Di sini akan saya percepat dengan speednya dipercepat, namun tidak merubah suara.
Nah, seandainya ini di play, menghias halaman rumah dan juga ruang kerja. nah ini seandainya di play dia masih 5 detik. Nah, ini saya aktifkan, speednya saya percepat jadi 1,5. Namun audionya di sini saya tarik ke atas, pertahankan nadanya, berarti nadanya masih tetap nada seperti pembicaranya. Nah, ini saya aktifkan. Nah, ini saya aktifkan. Nah, berarti nadanya masih tetap sama. Saya centang. Berarti yang tadinya 5 detik akan saya tengok di sini. Sekarang menjadi 3,3 detik dengan suara yang masih sama. Ini saya coba dari awal. Bisa menghias halaman rumah dan juga ruang kerja kita. Nah, itulah cara mempercepat video namun tidak merubah nada suara. Nah, walaupun sangat mungkin kita memang sengaja nadanya kita rubah, sangat mungkin. Sebagai contoh yang ini, kecepatannya mau saya tambah, jadi saya coba 2 kali. Ini nadanya tidak saya rubah, ini nadanya masih tetap sama. Jadi nanti dia kayak suara anak kecil. Akan saya coba. Kaktus juga bisa disetak. Inilah setek dari kaktus. Kaktus dipotong lalu disambung dengan pohon buah naga. Nah, itulah. Nah, sangat mungkin karena kita cuma mengambil gambarnya saja, suaranya tidak saya ambil. Sangat mungkin di sini suaranya mau kita dubbing. Nah, di sini kita aktifkan. Nah, kemudian yang ini aja. Nah, yang ini kita aktifkan. Nah, kecepatannya di sini 1,5. Audionya mau kita bisukan, berarti tidak bersuara. Kita bisukan, saya centang. Berarti saat di play ini sudah tidak ada suaranya. Nah, ini ada suaranya lagi. Nah, itulah bagaimana cara merubah kecepatan. Sangat mungkin di sini setelah video gambar kita cuma memperoleh gambarnya di sini. Nah, kita mau mengisi suaranya secara dubbing, berarti kita mengisi suaranya sendiri. Disinilah fungsi rekam ini. Kita coba play. Inilah nanti. Berarti video ini sudah kita dubbing ya dengan suara yang lain dan kita bisukan, kita dubbing dengan inilah suaranya. Nah, jika kita coba, kaktus bisa digunakan untuk menanam kaktus. nah, itulah cara mendubbing suara. Nah, di sini antara video atau medianya ini ya, akan saya bagi yang pendek saja ini. Nah, yang pendek aja ini. Ini ada suaranya, saya coba. Nah, ini akan saya kembalikan dulu kecepatannya ke kecepatan normal, yaitu 1. Suara ini saya hapus terlebih dahulu. Menghapus ini dia berada di sebelah kiri, ini hapus saja, cuma contoh tadi. Nah, ini saya play. Kita kaktus juga bisa disetek. Ini antara suara dengan video yang masih menyatu sekarang ini itu kita bisa memisahnya. Tapi biar antara video sendiri, suara sendiri, kita bisa memotong salah satunya. Berarti misalnya antara suara dengan video tidak sinkron, kita bisa mengaturnya dengan memisahkan antara video dengan suara. Nah, untuk memisahkan antara video dengan suara, nah, di sini kita bisa lihat pada, nah ini ekstrak audio, berarti mengekstrak, memisahkan audio. Jika kita klik ekstrak audio, otomatis dia terpisah antara video dengan audio. Akan saya coba ekstrak audio. Nah, ini audionya, inilah videonya. Berarti sudah terpisah. Di sini terlihat dengan memisahkan ini terlihat jika
ada saat diam. Ini berarti kalau yang ada gerakan ini berarti dia bunyi. Akan saya coba. Berarti yang ada nadanya berarti dia bunyi. Kaktus juga bisa disetek. Inilah setek. Nah, ini. Berarti pada area ini, antara ini dengan sini, dia diam. Nah, inilah kita bisa memotong area diam, terserah mau dipotong ataupun mau diisi suara lain. Dengan dipisahkan seperti ini, kita juga bisa merubah nada suara. Sebagai ini saya play. Kaktus juga bisa disetek. Nah, ini. Nada ini juga kita bisa merubahnya. Di sini ada pengubah suara. Sangat mungkin kita menginginkan suaranya jadi monster apa jadi yang lain, atau mungkin juga kita mau merubah jadi suara wanita, tapi ya tidak semirip wanita. Kaktus juga bisa disetek. Inilah setek dari kaktus. Kaktus dipotong lalu. Nah, itu untuk merubah suara, berarti di pengubah suara. Di sini suara juga bisa dioperasikan dengan hal-hal lain, tapi itu nanti akan dibahas dalam video selanjutnya. Nah, kali ini kita cuma tidak terlalu panjang, cuma bagaimana cara membagi video, memotong video, zoom video, dan juga merubah speed. Nah, untuk berikutnya nanti akan kita bahas mengenai hal-hal yang lebih detail untuk pembuatan video dengan KineMaster. Nah, seandainya file ini sudah jadi, teman-teman mau menyimpannya gampang sekali, tinggal klik ini, dia tersimpan. Nah, tapi walaupun ini dimatikan atau keluar, dia juga masih tetap berupa project. Kiranya cukup sekian dulu, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.